Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, pengajian tafsir kita pada siang ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 211. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladhina kafaru زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ya. Allah berfirman, Sal bani Israil. Ya. Sal itu fi'il amar, ya, perintah. Artinya tanyakan. Allah memerintah kepada Nabi Muhammad, ya. Karena kenapa kepada Nabi Muhammad? Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Tetapi juga maknanya ini artinya, ya, menanyakan kepada Bani Israel walaupun Nabi tidak hidup di masa Bani Israel. Nah, jadi ini artinya lompatan peristiwa. Tanyakan kepada Bani Israel. Apa yang disuruh tanya? Kam atainahum min ayatim bayyinah. Berapa banyak, ya, datang kepada Bani Israel, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Siapa Bani Israel ini? Sebagaimana telah kita jelaskan, siapa? Bani artinya apa? Bani artinya apa? Anak. Bunaya apa artinya? Wahai anakku. Kalau bani, anak atau keturunan. Bukan kaum. Kaum itu belum tentu keturunan. Berarti bani keturunan anak Bani Israil. Nah, keturunan Israel. Kalau kaum beda. Kalau kaum ini suku. Oh ya, Suku Aceh, suku Aceh.
Kan nggak mesti dari keturunan. Suku Aceh, ciri-ciri suku Aceh apa? Hitam keling kayak saya. Nah, ada nggak orang Aceh putih? Kayak dia orang Aceh. Ada banyak yang putih ya. Cuman saya salah beli cat dulu ya. Jadi Israel ini itu Nabi Yakub, nama lain dari Nabi Yakub. Ya, salam. Jadi Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub. Nah, siapa Yakub ini? Apa hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Makasih Bu ya. Siapa Yakub ini? Dan apa hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Hubungan apa berarti? Hubungan keturunan. Yakub ini siapa? Ayahnya ayah Ishak. Kita minum dulu. Tunggu Ustaz, lupa. Ya, ayahnya Yakub siapa? Ayahnya Nabi Yakub siapa? Kemarin gampang kali Ustaz. Ya kan lain kemarin, lain sekarang. Ya, saya ini udah pernah saya jelaskan. Cuma kan ini kan kayak ujian ya. Kayak ujian ulang hanya. Nabi Ishak. Hah? Nabi Yakub, Nabi Ishak. Ishak itu ayahnya Nabi Yakub. Ya. Nah, Ishak itu ayahnya Nabi Yakub. Ishak itu anak siapa? Nabi Yakub. Ayah Ishak siapa? Nabi Ismail. Jangan tanya Ishak yang di Samahani, bukan. Itu lain lagi. Oh, Ibrahim. Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim punya dua orang anak. Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, Ishak dan Ismail. Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Yakub, Ayahnya Nabi. Ayahnya Nabi. Yakub tadi? Ayahnya Nabi. Alah, mana ayahnya Nabi Ibrahim? Masa anaknya Nabi Ibrahim? Yakub anaknya Ishak. Berarti dengan Ibrahim cucunya. Cucu Nabi Yakub kan? Kok cucu Nabi Yakub? Cucunya Nabi Ibrahim. Nah. Jadi Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim. Nama lain dari Yakub itu Israel. Maka disebut Bani Israel, Nabi keturunan Yakub. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim pernah berdoa, gimana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami keturunan kami orang-orang yang bertakwa dan menjadi imam. Maka banyak diangkat jadi nabi. Yakub, Yusuf itu siapa? Anak Yakub. Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa sampai kepada Nabi Isa itu dari kalangan Bani Israel. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak sekali diutus Nabi kepada Bani Israel. Tapi anehnya manusia yang paling durhaka kepada Allah juga Bani orang Yahudi. Tidak ada manusia yang pernah dikutuk jadi qiradatan khasiin, kera yang hina, kecuali Bani Israel untuk jadi kera. Bahkan dari wajah jadi babi juga, kera. Hidup cuma 3 hari, dikutuk jadi kera. 3 hari hidup, jatuh mati. Kalau sempat hidup berarti ada keturunan kera.
Itu dia. Yang paling jahat itu juga Bani Israel. Jadi itu sehingga Bani Israel ini, orang Yahudi ini digelar dengan Al-Maghdub, yang dimurkai. Ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub ini gelar untuk bangsa julukan kepada orang Yahudi, arti maghdub yang dimurkai. Sementara dallun itu untuk orang Nasrani. Begitu sebagian besar ahli tafsir menafsirkan ayat ini, ayat surah Al-Fatihah itu. Maksud maghdub begini, maghdub itu durhaka, tahu kebenaran tapi nggak mengikuti, maka dikatakan yang dimurkai. Kalau sesat nggak tahu kebenaran, cuma sesat jalannya. Kayak orang sesat kan nggak tahu jalan. Kalau orang yang dimurkai tahu jalan, tapi nggak mau jalan itu, melenceng. Nah, itu maghdub. Nah, kemudian Nabi mengatakan, la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin dira'an wa dira'in ba'an min ba'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin fattaba'tumuhum. Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara faqal faman. Artinya kata Nabi, kelak kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, sehasta demi bahkan seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan masuk juga. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Apakah orang Yahudi dan orang Nasrani? Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Jadi ada di antara kita yang ikut orang Yahudi. Makanya orang umat Islam juga ada, sudah tahu kebenaran tapi melenceng. Sudah tahu itu haram, pura-pura tidak tahu. Sudah tahu itu dosa misalnya, sudah tahu itu haram, sudah tahu itu halal. Banyak itu sifat orang Yahudi yang kita ikut. Dan juga ada juga yang di antara kita yang ikut orang Nasrani, orang sesat, nggak tahu jalan yang benar. Banyak juga. Ya, bahkan menganggap itu benar padahal salah. Makanya Nabi Allah berfirman, ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin falja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami dapati seluruh amal perbuatan mereka yang sangat banyak, lantas kami jadikan amal mereka itu bagikan debu yang berterbangan, enggak ada manfaatnya. Kenapa? Salah, tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Banyak hati-hati. Tiada di akhirat orang membawa banyak sekali amalan, tapi setelah disaring oleh Allah, ternyata nggak ada manfaat amalan itu, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, itu namanya orang sesat. Yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi namanya sesat, kan gitu. Sementara yang tahu begitu, yang tahu tuntunan Nabi tapi sengaja nggak ikut, itu orang yang dimurkai tadi. Itu ada sifat-sifat itu sama kita. Contoh misalnya, saya tanya sama ibu-ibu, ya, ibu-ibu pernah dengar dalail? Malam Jumat biasanya. Ibu-ibu bisa tidur? Terganggu nggak? Terganggu, jelas terganggu. Nggak ada Nabi suruh mengganggu orang atas nama ibadah. Tidak. Bahkan Nabi ketika baca Quran, kata Nabi, Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran maka hendaklah kamu dengar, kamu diam, mudah-mudahan kamu mendapat
Rahman. Nah, artinya kita baca kepada orang yang siap mendengar. Jangan kita baca orang yang tidak siap mendengar. Artinya kalau kita ingin baca memperdengarkan sama orang, orang itu siap mendengar dan diam. Jadi kita baca sampai tengah-tengah malam, mana sangka orang dengar. Nah demikian juga, nggak ada boleh kita mengganggu atas nama ibadah, mengganggu orang itu tidak boleh. Karena ibadah itu suci. Kemudian masalahnya apakah seperti begitu dalail-dalail tengah malam tuh sampai jam 12:30 itu pernah dipraktekkan oleh Nabi? Kalau nggak pernah dipraktekkan Nabi, perhatikan hadis ini, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak pernah mengajarkan seperti itu, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Kalau ditolak oleh Allah, jadilah tadi seperti debu. Pertanyaannya apa ibadah itu? Pakai irama arafik. Allah, teriak. Oh, kalau kita mereka menganggap ibadah, terserah. Tapi kalau mereka anggap ibadah, janganlah mengganggu. Oh, cukup sajalah didengar oleh Allah. Nah, doa ibu, nggak bisa tidur dari jam 8:30 sampai jam 1:30, nggak peduli orang demam atau enggak, teriak pakai. Kalau mereka anggap itu ibadah, ya udah di dalam aja miknya. Mau sampai pagi terserah, asal tidak mengganggu orang. Ini tadi contoh tadi. Ada yang memang kadang-kadang ada juga orang yang sengaja berbuat dosa. Nah, makanya sifat-sifat Yahudi dan Nasrani itu ada sama kita sekarang. Apakah kita menjadi orang yang dimurkai atau orang yang sesat tadi? Nah, ya. Contoh yang dimurkai ada nggak sama kita? Contoh misalnya gini. Ada nggak kita membicarakan kejelekan orang lain? Ada nggak? Bukan ada, hobi. Tahu itu dosa kan? Ya. Tahu dosa kan? Tahu itu ribah kan? Ya. Tapi kita juga suka kan? Nah, itu berarti kita ikut siapa? Yahudi. Kalau ikut Nasrani tadi, kita beramal tanpa tuntunan Nabi. Ini hak seperti ini. Sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin, tidak mengganggu siapapun. Nabi juga mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Artinya sahih. Apa artinya? Kata Nabi wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara mengada-ngada. Apa maksud perkara mengada-ngada? Dalam masalah ibadah ya, dalam masalah agama. Mengada-ngada apa maksudnya? Tidak ada tuntunan kita buat Enggak ada tuntunan dari Nabi tapi ya buat. Maka kata Nabi wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara mengada-ngada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang mengada-ngada itu disebut bid'ah. Tapi dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Nabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Makanya kalau kita tidak mewarisi sifat orang Yahudi dan Nasrani, dalam kita beramal harus jelas ada tuntunannya, jangan kita buat. Ya. Contoh, kenapa ibu salat tahajud? Ada tuntunan. Kenapa ibu salat duha? Tuntunan. Kenapa puasa bulan Ramadan? Ada tuntunan. Apa tuntunannya? Gimana bunyinya? Bagus begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
kutiba, diwajibkan, ditetapkan. Ya, itu dia. Jadi itu makanya kenapa kemudian orang Nasrani dan Yahudi, karena mereka membangkang perintah Allah dan sesat, sehingga mereka itu dianggap kafir. Dianggap kafir karena telah menyimpang dari tuntunan Nabi Musa, telah menyimpang dari tuntunan Nabi Isa. Paham ya? Sudah keluar, sudah menyimpang dari tuntunan nabi-nabi mereka. Nah, Nabi Isa contohnya menyuruh menyembah Allah. Datang orang Kristen sekarang menyembah Nabi Isa, mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Agama Islam ini juga nanti akan seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah telah menjaga agama Islam. Karena kalau nggak dijaga oleh Allah, nanti nggak ada lagi pegangan kita. Sama sekarang mana ada lagi orang Yahudi, agama Yahudi murni, nggak ada murni lagi. Agama Kristen juga nggak ada murni lagi. Nanti agama Islam ini kalau nggak dijaga oleh Allah juga nggak akan murni lagi. Alhamdulillah Allah menurunkan firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga akan menjaganya. Jadi Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Kalau Al-Quran dijaga oleh Allah, berarti agama Islam ini juga dijaga oleh Allah. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran dan menjaga Islam? Nah itu tadi. Apapun amalan yang tidak ada tuntunan, jangan diamalkan. Itu berarti menjaga. Kalau kita amalkan nanti akan terjadi terus penambahan. Lama-lama akhirnya yang asli hilang, tinggal yang KW. Kalau kita tambah sikit bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, sehingga akhirnya yang banyak apa? Yang KW, yang asli. Tapi kalau dari sekarang kita jaga kemurnian Islam, insya Allah akan tetap ori. Makanya kayak tadi, kenapa kita salat tahajud? Karena ori, ada tuntunan. Kenapa kita salat 5 waktu? Nah, tuh. Jadi jangan kita beramal sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Nanti akan jadi KW, dia lama-lama akan mengotori Islam. Nah sekarang bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Tadi Allah menjaga ajaran Islam dengan cara Nabi melarang kita mengada-ngada, dilarang berbuat bid'ah. Cara Allah menjaga Al-Quran bagaimana? Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Nah, coba sekarang perhatikan. Coba lihat wajah saya. Yang jelek, yang ganteng sikit, jelek sikit. Coba perhatikan saya. Coba ibu dengar. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala alamin. Apa ibu bilang? Salah. Kenapa ibu bilang salah? Salah dari Bapak Ustaz. Ya, kenapa ibu bilang salah? Bukan begitu caranya, alhamdulillah. Ya, kenapa? Kalau bukan begitu dulu. Karena ibu hafal kan? Ya. Hafal surah Al-Fatihah kan? Sehingga tahu salah kan? Coba kalau ibu nggak hafal. Ya Tuhan. Berarti apa kesimpulannya? Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Dengan dihafal. Dihafal. Makanya kalau ada di anak-anak kita hafal Quran, itu berarti dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Bukan untuk jadi imam. Masa semua ingin jadi imam? Coba jadi makmum. Saya kan perempuan, nggak perlu hafal Quran, kan nggak jadi imam. Bukan masalah jadi imam, kita dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Coba kalau misalnya ibu-ibu hafal Quran 30 juz. Satu huruf saja dibaca salah, jadi tahu. Tapi coba kalau nggak hafal satu pun, tak apa-apa dibacain. Nah, ini. Tadi kenapa ibu bilang saya salah baca Al-Fatihah tadi? Karena ibu hafal. Nah, jadi gimana cara Allah menjaga Al-Quran? Hafal. Karena ibu-ibu coba kalau ada anak suruh jadi masuk lembaga tahfidz. Hafal 1 juz berarti sudah dipilih oleh Allah menjaga Al-Quran 5 juz berarti dipilih oleh Allah. 30 juz pilih. Khairukum kata Nabi man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.
sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, termasuk menghafalnya dan mengamalkannya. Jadi Ustaz, kalau orang Nasrani memang dia udah pasti nanti masuk neraka. Di Al-Quran dari awal kita baca Al-Quran, kalau kita lihat tafsir kan semua sampai ke belakang ada masalah. Apakah yang penjaga neraka menanyakan sama mereka yang masuk ke neraka, apakah dahulu tidak ada pernah datang yang memberitahu bahwa jadi kalau orang Islam yang tahu tapi itu berarti kan sama orang kafir, Ustaz ya? Enggak, dia begini dia. Ya. Jadi penasaran saya. Kan Nabi mengatakan gini. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi. Demi jiwa Muhammad ada di tangannya. Artinya demi jiwaku ada di tangannya, kata Nabi. La yasma'u ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu lam yu'min billati ursiltu bihi illa min ahlinar. Kata Nabi, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang aku, apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian mereka tidak beriman kepada yang aku bawa, maka sungguh menjadi penghuni neraka. Jadi kalau ada orang Kristen, orang Nasrani berpegang teguh kepada Nabi, ajaran Nabi Isa yang murni, berpegang teguh pada Nabi Musa yang murni, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka selamat. Tapi ketika diutus Nabi Muhammad, mereka harus masuk Islam. Dan sudah dipesankan oleh Allah dalam kitab Taurat dan Injil, sebagaimana firman Allah, alladzina yattabi'una an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahum maktuban indahu fit Taurat wal Injil. Sesungguhnya mereka akan mengikuti Nabi yang ummi, maksudnya Nabi Muhammad, di mana Nabi yang ummi ini telah tercantum dalam kitab Taurat dan Injil. Ya. Dalam riwayat ini dikatakan ya'rifunahum kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengetahui tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Sebenarnya sudah Allah tahu, karena Allah Maha tahu. Agama Kristen dan agama Yahudi ini itu akan diselewengkan oleh umatnya, oleh pendeta-pendeta rahibnya. Maka nanti suatu saat ya, ketika diutusnya Nabi Muhammad, mereka disuruh masuk Islam. Itu tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Kitab yang mana? Yang asli, bukan yang sekarang. Injil sekarang itu tidak asli lagi. Taurat sekarang tidak asli lagi. Yang asli itu nggak ada lagi. Ya. Bahkan Injil itu kan versi-versi. Kalau ditulis oleh Lukas namanya Injil Lukas, Injil Matius. Kalau Al-Quran kan enggak, ori. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Dulu pernah ditemukan kitab Injil yang hampir-hampir asli lah di Laut Mati. Nah, di situ kemungkinan ada tertulis untuk mengikuti Nabi Muhammad. Nah, karena coba sekarang orang masuk agama Kristen, apa yang disembah? Salib. Lantas di situ ada Yesus sedang terikat, dianggap anak Tuhan. Apakah anak Tuhan itu nggak bisa melepaskan diri dari anak Tuhan? Itu kan super power kalau dalam logika kita. Ya kan anak Tuhan. Berarti apapun lantas seperti Tuhan dia. Tapi itulah udah rusak logika. Sama kayak orang menyembah sama kayak orang menyembahkan dewa-dewa, patung-patung. Dewa-dewa patung-patung disembah. Dah sembah. Begitu datang bencana, apakah banjir, dewanya tenggelam, enggak bisa berenang. Itulah. Kita terapung-apung kadang-kadang. Aduh Tuhanku, terapung-apung gitu. Soalnya kalau betul-betul pikir kan terjadi keajaiban. Nggak akan tenggelam patung itu. Pasti patung itu dengan satu kejadian karena dianggap Tuhan terbang gitu kan. Tapi ini enggak koplok. Tanya juga ada. Itulah juga rusak logika. Alhamdulillah Islam ini dijaga oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang merusaknya. Dengan cara apa? Kita mewarisi sifat-sifat Yahudi dan sifat beramal kita tanpa ilmu. Yang enggak diajarkan oleh Nabi kita buat-buat. Ya.
udahlah. Yaitu itu tadi apa? Bani Israel ya. Kalau kita jelaskan Bani Israel panjang sekali. Karena memang dalam Al-Quran pun banyak kali kisah-kisah Bani Israel. Dan kisah-kisah Bani Israel ini dalam Al-Quran konotasinya kepada kaum pembangkang. Yang mereka menyembah sapi betina lah. Ya, yang mereka yang mengolah-ngolah Allah dilarang menangkap ikan hari Sabtu, tapi dipasang jaring hari Jumat. Hari Sabtu memang nggak datang, tapi udah ada jaring dalam laut, baru ngambil hasilnya. Nah, akhirnya itulah dikutuk jadi kera yang hina. Itu udah modelnya. Allah sendiri dia olah sama dia, apalagi manusia. Jadi kalau seandainya mereka membantai Palestina itu biasa itu. Jangankan para nabi pun dibunuh. Berapa puluh para nabi dibunuh oleh Bani Israel. Apalagi sekedar manusia biasa. Makanya orang tua kita dulu kalau udah marah kali apa katanya? Pakai lagi. Nah, ini tabi marah, tabi bengeng. Ya, kita lanjutkan ya. Karena kalau kita bicara tentang orang Yahudi ini banyak sekali. Dan jelas Allah melarang kita mengikuti Yahudi dan Nasrani. Apapun, apakah sifat mereka, karakter mereka. Dan orang Yahudi dan Nasrani itu betul-betul ingin menguasai kita. Dengan berbagai cara. Dulu dengan cara perang, penjajahan. Sekarang enggak, dengan namanya kan Ghazwul Fikr. Perang pemikiran, perang budaya. Sebagaimana Allah berfirman, "Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan orang Nasrani enggak akan senang kepada kita sebelum kita ikut milah mereka. Nah, milah ini para ditafsir macam-macam. Ada yang menganggap menaklukkan kita dengan, ada yang menafsirkan menaklukkan kita dengan peperangan, dengan kekuatan. Ada juga ditaklukkan kita dengan pikiran. Nah, coba sekarang orang Islam sendiri. Ada yang sinis kepada Islam, berarti sudah masuk pemikiran orang Yahudi dan Nasrani. Orang Islam sendiri anti Islam. Banyak orang Islam sendiri yang nggak mau hukum Islam. Orang Islam sendiri yang menjelek-jelekkan orang Islam. Orang Islam sendiri yang mendukung Yahudi. Orang Islam sendiri yang mendukung komunis. Orang Islam sendiri yang mendukung pemimpin yang tidak baik. Ya, orang Islam. Nah, itu sama siapa? Kenapa mereka? Karena sudah dirusak pikirannya. Jadi bukan lagi Allah yang Maha Kuasa, kadang-kadang menjadi apa? Bukan Allah yang Maha Kuasa kadang-kadang bagi mereka, tapi uang yang Maha Kuasa. Apa tadi? Ulang balik. Uang yang Maha Kuasa. Koknya asal mudah mompeng, ana utang. Nah, makanya termasuk kadang-kadang bukan orang-orang sembarangan, orang-orang tokoh-tokoh kadang. Makanya kan orang-orang dulu ada syair Aceh. Mau dengar? Mau dengar syair Aceh? Berapa? Piro, berani piro? Wani piro? Mahal ini syair ini. Begini bunyinya. Ulama jamun pijut-pijut. Dumpa gepubut tinggal desa. Ulama jino tumbun-tumbun, pebutuh hukum cangkui capuya. Nah, coba apa artinya? Apa artinya? Ulama jamun pijut-pijut. Apa artinya? Kurus-kurus. Dumpa gepubut tinggal desa. Ulama jino tumbun-tumbun, pebutuh hukum cangkui capuya. Nah, jadi hukum itu bisa dijadikan barang dagang. Dah. Haram katanya. Dang, juk peng 30 juta. 30 juta. Haram haji togok-togok. Haram, makin haram. Kan 20 juta. Kone haji haram kan 50 juta. Haram tapi suaranya udah mulai rendah. Haramnya. Kan 30 juta. Haram. Dah 500 juta.
Hana tulis. Berarti kita ada kena bentukan Allah tuh Ustaz. Itulah haram rupanya barang dagang. Haram halal itu kadang-kadang jadi barang dagangan. Makanya kadang-kadang hukum itu bisa dipesan. Mau halal, mau haram, bisa dibuat-buat darinya. Makna-makna ayat dan hadis diseleweng-lewengkan. Itulah zaman sekarang. Oh, sama siapa kita mengadu sekarang? Ke pengadilan. Pengadilan kadang-kadang walaupun nggak semua berat-berat juga, siapa yang banyak uang itu yang menang. Dam pergi ke hakim, dam pergi jasa, pam ke tempang. Dan jangan pergi tempang ngong koran, ngong lundung, gak tempang ngompeng. Ada pengacara yang keren, setor uang 300 juta. Tanya lebih setor. Nah, ada. Mau cari kebenaran kemana? Walaupun ada yang, tapi susah sekarang zaman sekarang. Kebenaran yang hakikatnya hanya pada Allah. Allah yang hakim yang sebenarnya. Jangan mimpi cari kebenaran di dunia ini. Walaupun ada, tapi susah mencarinya. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu mau masukin anak kerja. Seharusnya kan mengandalkan fikiran dan hatinya. Fikiran, kepintaran, hatinya orangnya baik. Tapi zaman sekarang itu diandalkan. Pam, paduk tu bayang plok. Walaupun enggak semua ya, saya enggak bilang semua. Jadi begitulah. Sehingga orang ngalah ngapain belajar. Nanti juga kalau enggak ada uang, pokoknya wakilnya saya bilang tadi apa? Uang yang maha kuasa. Walaupun enggak semuanya. Ada uang, ada semuanya. Semuanya ada uang. Apapun sekarang ada uang bisa. Mau bini 100, yang penting ada uang. Ya, mau harta, ada uang. Semuanya uang. Enggak ada dia ngeri. Padahal apalah itu? Semuanya itu sebenarnya hanya membinasakan kita. Berapa lama lah sanggup kita nikmati itu semua? Berapa lama? Hanya kalau hitungan akhirat itu hanya beberapa menit saja. Kenapa? Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yauman inda rabbika ya ka alfi sanah mimma ta'udun. Itu surat Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya 1 hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu di dunia ini. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau umur kita paling 80 tahun, berapa menit cuman di akhirat itu? Enggak sampai 1 hari. Umur kita berapa? Kata Nabi apa? A'maru ummati ma baina asitina ila sab'in. Wa aqalluhum man yajudu dalika. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit yang melewati batas itu. Coba tunjuk tangan. Siapa sekarang yang hadir di ruangan ini yang umurnya lebih dari 70 tahun? Nah, kan sedikit kan? Rata-rata berapa? 50. Saya sekarang ya, umur saya sekarang sudah berapa? Sudah 21 tahun loh. Umur saya sekarang sudah 69 saya lahir. Tahu berapa? 69. 54 sekarang. Bentar lagi masuk kubur, enggak lama lagi. Apa yang kita klek-klek kali dunia? Apa yang kita kejar? Seberapalah kita berusaha mati-matian dapat uang banyak-banyak, triliunan, lantas kita bawa ke mana? Kita bawa ke kubur. Itu waris. Kadang enggak bukan kita juga yang menikmati. Jadi itulah. Jadi ya. Tadi berapa? 1 hari di akhirat berapa tadi?
1000 tahun. Berarti kalau 70 tahun atau 70 tahun berapa lama? Satu hari itu 24 jam. 1000 tahun sama satu hari itu, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanah mimma ta'udun. Al-Hajj 47. Ya. Satu hari di sisi Tuhanmu sama seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu di dunia. 1000 tahun. 1000 tahun. Oh. Udik tanya berapa? 60. Allah. Maunya kita ya, kalau seandainya kita jadi umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu 1000 tahun umurnya. 1000 tahun lebih, karena beliau itu berdakwah sekitar 900 tahun. Kemudian ada hadis begini, coba ibu-ibu perhatikan. Nabi bersabda begini. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Yadkhulul fuqara'u. Yadkhulul fuqara'ul mu'minina minal aghniya'i al jannata binafsi yaumin khamsina mi'atin. Apa artinya tuh? Yadkhulul fuqara'ul mu'minina, orang-orang fakir akan masuk surga qablal aqniyai, sebelum orang-orang kaya. Orang miskin masuk surga sebelum orang-orang kaya. Binafsi yaumin, setengah hari lebih cepat masuknya. Khamsina mi'atin berapa? 500 tahun. Khamsina mi'atin amin, 500 tahun. Nah, makanya kita bersyukur jadi orang miskin. Akan masuk surga lebih cepat setengah hari di akhirat, sama dengan 500 tahun. Nah, jangan jadi orang kaya lama masuk surganya. Nunggu antri. Masuk daftar antri orang kaya dibandingkan dengan orang miskin berapa lama? Untuk ukuran dunia 500 tahun. Jadi kategori kaya miskin itu semana Ustaz? Kayanya kaya apa? Kaya harta, kaya gimana? Yang masuk di sini kan maksudnya berkaitan dengan harta. Karena orang miskin ini wajar dia mendapat prioritas karena menderita di dunia ini. Karena kan orang miskin nggak salat. Kalau nggak salat itu, ini maksudnya kan tadi mukminin, al fuqaraul mukminin, orang fakir yang beriman, ya nggak salah lain. Makanya kita jangan mentang-mentang kita kaya mana rendah orang mukmin di akhirat, ya kita masuk daftar anti 500 tahun ukuran dunia. Kalau di akhirat setengah hari. Maka di situ baru protes. Kalau kayak gitu enak kali, maunya aku jadi orang miskin aja. Miskin pun nggak mau. Ya, suruh makan ikan asin jangan nggak mau, makan telur nggak mau, maunya. Jadi apalagi orang cacat itu lebih prioritas. Makanya orang cacat itu diberi pemahaman seperti itu. Orang lain dalam keadaan cacat, dia bersabar itu lebih mulia di sisi Allah. Kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Allah tinggikan derajat karena dia mendapat musibah. Allah hapuskan dosa. Padahal itu hanya mendapat musibah terinjak duri. Ma min muslim yusyaku syakatan fama faqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Tidaklah seorang muslim dia mendapat musibah hanya terinjak duri, tapi dia bersabar maka Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa. Apalagi orang cacat tadi mendapat musibah.
Kita dunia ini ya memang kasihan sama mereka. Nanti di akhirat orang tuh melihat kasihan ya. Kasihan lah orang kaya, nanti nunggu ya. Masuk daftar antri sampai 500 tahun. Nah, gimana? Tapi orang cacat tuh nggak dihisap. Ya dihisap, semua dihisap. Tapi kan mereka karena kesabarannya Allah angkat derajat, Allah hapuskan dosa. Makanya kepada orang-orang seperti itu kita berikan pemahaman supaya jangan terlalu jangan menyesali kenapa aku lahir dalam keadaan cacat. Enggak, sebenarnya itu juga kunci masuk surga. Kalau mereka menjual kecacatannya, Ustaz? Oh ya, nah itu dosa. Kadang-kadang cacat ya kan? Dimanfaatin. Kalau dia hanya mencari penghidupan itu boleh. Ya, namanya juga cacat kan perlu. Tapi kalau memperkaya diri itu nggak boleh. Ya. Udah kita lanjutkan ya. Sudah selesai tadi pembahasan. Ya. Nah, kalau terus membahas tentang orang Yahudi ini panjang tuh. Nah. Tapi Ya. harus kaya Ustaz ya. Hah? Tapi harus kaya kan nikmatnya ya. Begini Bu, ya. Kan bisa ini Ustaz, bisa sedekah. Banyak amalan yang bisa dilakukan oleh orang kaya. Ya, tapi maksudnya yang ingin dikatakan oleh Nabi tadi, ya, kepada orang miskin jangan terlalu bersedih. Ya, ternyata di akhirat nanti orang miskin ini lebih cepat masuk surga dibandingkan dengan orang kaya. Berapa lama? 500 tahun menurut ukuran dunia. Yadkhulul fuqara'ul mu'minina qabla al-aghniyai al-jannata binafsi yaumin khamsina mi'atin amin. Akan masuk surga orang-orang fakir, orang-orang miskin yang beriman dibandingkan dengan orang-orang kaya itu setengah hari menurut ukuran akhirat, sama dengan khamsi mi'atin amin, sama dengan 500 tahun. Karena satu hari di akhirat tadi berapa? 1000 tahun. Ya. Tapi ada juga, ya, ada juga kondisi begini. Dalam surat Taha ayat 103, masa 103 ya. Allah berfirman, yatakhafatuna bainahum, ya, illa ashran. Mereka berbisik-bisik ini pada hari yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Mereka berbisik-bisik, mereka mengatakan, kita hidup dunia ya hanya 10 hari saja rupanya. Ya. Jadi merasa seolah-olah hidup dunia hanya 10 hari. Bahkan ya Allah berfirman ayat selanjutnya, ya, a'lamu, ya, sesungguhnya aku mengetahui, kata Allah, ya, bima yaquluna id yaqulu, ketika mereka mengatakan, sebenarnya Allah mengetahui, ya, ketika mereka mengatakan, ya, in labistum illa yauman, id yaqulu, ketika mereka mengatakan, ya, amsaluhum tariqan, ada yang lebih lurus dibandingkan dengan orang-orang yang mengatakan 10 hari tadi. Ternyata ada orang yang lebih lurus, yang lebih benar, ya. Dia mengatakan bahwa in labistum illa yauman, tidaklah kita hidup di dunia ini cuma 1 hari, ya, katanya. Cuma satu hari. Berarti kita hidup di dunia ini tadi berapa? 80 tahun. Tapi di akhirat seolah-olah kita merasa cuma 1 hari atau 10 hari. Maka berbeda perhitungannya. Kalau ibu-ibu penasaran, nantilah kita lihat waktu kita mati. ...80 tahun kita hidup dunia ini. Berarti seberapa cuman
Kalau untuk hari akhirat 5 menit enggak sampai. Karena satu hari itu 1000 tahun. Ya kan? Satu hari 1000 tahun kan? Wa inna yawman inda rabbika ya bi alfi sanah mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau 80 tahun berarti berapa jam, berapa menit? Nah. Coba 80 tahun. Kan satu hari itu kan 24 jam. 24 jam ya. Berarti kalau sementara 1000 tahun itu satu hari. Satu hari 1000 tahun. Kalau 80 tahun, kalau 100 tahun berarti untuk 1000 kan 10. Kalau kita hidup dunia ini 100 tahun, berarti sekitar 2 jam ya. 100 tahun itu sekitar 2 jam ya. 2 jam setengah. 2 jam setengah kita. Itu kalau hidup 100 tahun. Kalau 80 tahun? Berarti 1 jam setengah. 1 jam setengah. 1 jam setengah apaan soknya kali kita nih? 1 jam setengah ingin menguasai dunia? Ya ini ingin ada apa-apa. Cuma 1 jam setengah apalah? 1 jam setengah kemana kita pergi 1 jam setengah? Kadang 40 Itu kalau kita meninggal 80 tahun. Kalau meninggal 50 tahun 15 menit lah, 15 menit pun sok. Mau kali 15 menit hidup pun sok. Ya udahlah, daripada stres kita mikirnya lanjut aja. Ini dah takut semua ni nanti ibadah Bagus jangan lah. lagi. Bagus lah. Kita ada tobatnya. Baiklah. Itu dengan izin Allah juga kita masuk surga. Makanya heran ya saya Bu ya. Saya bukan anti politik enggak. Saya bukan anti politik enggak. Kalau berpolitik masih muda oke lah. Ini sudah mekok-kok badannya. Apa lagi dipikir wilayah itu? Kumpul aja lah bekal banyak-banyak, rajin salah, bersedekah, umur tinggal sedikit lagi. Kalau menurut hitungan mungkin umur hanya tinggal 2 detik lagi. Apa salahnya lah? Ya. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir. Sibuk. Kadang-kadang udah makin tua makin heboh. Maaf kita bilang nggak usah kita sebutkan orangnya. Umur sudah berapa tapi masih, waduh, nggak. Itu maaf ya, orang seperti itu kadang-kadang matinya tiba-tiba. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-An'am. Ya, Al-An'am 44 masalah Al-An'am 44. Begini bunyinya. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ya, falamma nasu ma dzukiru bihi. Manakala mereka melupakan peringatan Allah. Allah memperingatkan tentang umur. Nabi memperingatkan tentang umur yang hanya sekitar 60 atau 70 tahun, amat sedikit yang lebih dari itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Manakala mereka melupakan peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Maka kadang-kadang Allah bukakan berbagai macam pintu kesenangan. Makin senang dia. Kenapa? Karena dia enggak mau bertaubat. Makin sibuk. Hatta idza farihu bima utu, sehingga begitu dia begitu bergembira dengan apa yang diperoleh, padahal udah mekok-kok tapi akhadnahum baktatan, kami matikan dia tiba-tiba. Faidahum mublisun, pada saat itu mereka berputus asa. Mau seperti itu, mati tiba-tiba, enggak siap. Saat itu putus asa. Kayak tiba-tiba kita suruh berangkat ke Medan, padahal uang spesial pun enggak ada. Tiba-tiba meninggal, enggak sempat bertobat, tiba-tiba meninggal. Nah, kenapa orang seperti itu? Karena enggak peduli, enggak sadar diri, enggak peduli dengan peringatan Allah. Sibuk saja dengan urusan dunia ini, padahal ibarat kendaraan minyak sudah res, sudah minyak serap,
Sibuk aja, seolah hidup 1000 tahun. Kalau matinya mulus saja romantis, ini kalau mendelik-delik makanya. Enggak masalahnya mati tiba-tiba. Kalau matinya misalnya enggak tiba-tiba, mungkin kita sempalah bertobat ya. Kira-kira misalnya meninggal kita 1 tahun lagi, misalnya kita banyak-banyak istighfar. Ini mati tiba-tiba. Akhadnahum baktatan faidahum mublisun. Makanya ibu-ibu ya, jangan cemburu kepada orang yang makin jahat makin senang, makin jahat makin laku, dan itu namanya istidraj itu. Sengaja Allah biarkan seperti itu. Karena dia sombong, kesenangan, makin senang. Baru nanti matinya tiba. Sedang dekat-dekat oh gitu. Nah. Tadi. Ya, makanya ya, udahlah ya. Adalah dia. Kita lanjut, nanti kita kok nggak habis saya ini nanti. Udah hilang pula dari mana? Ya. Jadi sal Bani Israel, tanyalah kepada Bani Israel, kam atainahum min ayatim bayinah. Ya, tanyakan kepada Bani Israel ya, berapa banyak sudah tanda-tanda kekuasaan Allah pada Bani Israel. Luar biasa. Allah turunkan banyak nabi, Allah turunkan manna wassalwa, daging yang empuk, minuman seperti madu. Kemudian Allah selamatkan dari dari kejaran Fir'aun, Allah belah, luar biasa. Tapi ternyata manusia paling pembangkang juga Bani orang Yahudi. Ya. Dan ini sudah pernah beberapa kali kita tafsirkan hal-hal seperti ini. Wa may yubaddil nikmatullah min ba'di ma ja'athu. Barang siapa yang menukar, wa may yubaddil nikmatullah, barang siapa yang menukar nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, ketika datang nikmat Allah. Apa maksudnya? Ya. Kita tukar. Orang-orang Bani Israel Yahudi itu suka sekali menukar nikmat Allah. Betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan pada Bani Israel. Diutus banyak nabi, diberikan makanan manna wassalwa, ditolong dari kedaliman Fir'aun. Tapi kan pembalasannya ditukar dengan kedurhakaan kepada Allah. Tidak bersyukur. Betapa banyak kebaikan suami sama kita ya. Luar biasa, sampai cincin pun dibeli. Tapi begitu salah suami sikit saja, gak nampak lagi kebaikannya sedikit. Marah. Ini juga udah pernah saya jelaskan, tafsirkan dulu, dan saya sertakan hadisnya tentang kebanyakan wanita masuk surga diantaranya karena tidak bersyukur pada suaminya. Sudah pernah saya jelaskan, ada di sini. Ya, ini sudah hampir azan, kita teruskan saja. Fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras, sangat dahsyat azabnya. Enggak ada di antara makhluknya yang sanggup menerima azab Allah. Ya, luar biasa. Sanggup kita. Ya, tentang azab Allah. Ya. Jadi yang kita cari adalah rahmat Allah. Dan sebenarnya Allah tidak ingin kita hambanya ini merasakan azab Allah. Sebenarnya kita sendiri yang minta. Bagaimana baiknya Allah kepada kita, diampunkan dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, selagi kita mau bertobat kepadanya, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Dalam hal ini Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Padahal tadinya banyak sekali dosa. Allah hapuskan, ampunkan dosa. Berarti Allah nggak ingin kita masuk neraka.
Sehingga Nabi mengatakan inna rajula la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Enggak ada kebaikan sedikit pun. Jahat semua. Kalau kita tanya siapa dia, termasuk kita tanya sama istrinya, siapa dia? Apa jawabannya? Ada yang baik. Jahat betul dia. Tapi kata Rasulullah apa? Wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Karena dia bertobat. Allah akan tetap menerima kalau kita bertobat sungguh-sungguh. Itu artinya Allah apa? Allah nggak ingin kita masuk neraka, tapi kita sendiri yang malas bertobat. Kita tobat ecek-ecek. Pagi tobat, siang buat lagi, sore tobat, malam buat lagi. Khilaf tiap hari khilaf. Apa khilaf tiap hari? Ecek-ecek itu, ngejek. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu baru benar ya orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat sebenarnya, taubat sebenar-benarnya. Taubat cecek. Nah, taubat. Dengar ceramah taubat. Itu hilang lagi. Ya pasti boleh lah, tapi itulah kalau kita ingin sungguh-sungguh. Gak ada di antara manusia ini gak ada dosa. Semuanya kita ini pasti berdosa. Bahkan Nabi sendiri mengatakan kullu bani Adam, setiap anak keturunan Adam. Kita ini keturunan siapa? Adam. Ya. Kullu bani Adam khata', pasti berbuat salah. Coba tunjuk tangan siapa yang gak pernah buat salah. Kalau berani tunjuk tangan, gak kasih kopi. Pasti di antara kita ada buat salah, baik besar maupun tapi kata Nabi, wa khairu khata'inat, sebaik-baik orang yang berbuat salah, at-tawwabun, mau bertobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai, menyukai orang yang bertobat dan suka mensucikan diri. Ya, Allah sangat mencintai, menyukai orang-orang yang bertobat. Apa maksudnya orang-orang yang bertobat? Berarti kan pernah buat salah. Kalau nggak pernah buat salah, nggak disebut orang yang bertobat. Ada di antara kita dosa. Cuma bedanya ada yang banyak, ada yang sangat banyak, ada yang terlalu banyak, ada yang bonyok-bonyok. Yang banyak ada. Tapi nggak ada yang kecuali Nabi, nggak ada. Kullu bani Adam khata', kata Rasul. Setiap manusia itu pasti ada salah. Wa khairu khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun, mau bertobat. Ini anehnya, jelas-jelas ketangkap basah dia, ketangkap kering. Buat salah. Maaf. Kayak mana orang tobatnya? Maaf. Bukan seperti itu tobat. Ada juga pura-pura begitu. Astagfirullah, mana ada itu, nggak ada tuh. Dia orang bertobat tuh nggak perlu dia harus tahu manusia, nggak perlu harus pamer-pamer. Bangun tengah malam, salat tahajud, curahkan tobat pada Allah. Ya Allah, maafkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba ini sebagai manusia lemah iman, ya Allah. Kuatkanlah iman hamba-Mu ini, ya Allah. Itu baru sungguh-sungguh bertobat. Ini enggak begitu ketangkap basah. Maafillah, astagfirullahaladzim. Pakai irama lagi astagfirullahaladzim. Mana ada? Ya bolehlah, daripada nggak ada sama sekali bolehlah. Nah, tapi kalau tadi ingin betul-betul, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qouli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.